Tembakau adalah salah satu zat legal yang paling banyak digunakan di dunia, namun juga menjadi sumber kontroversi kesehatan terbesar. Tembakau memiliki nama ilmiah Nicotiana tabacum. Penelitian menunjukkan daun ini mengandung lebih dari 7.000 zat kimia. Namun di antara semua itu, ada satu zat yang paling dikenal, yaitu nikotin. Nikotinlah yang menjadikan tembakau berbeda dari tanaman lain. Zat yang memikat sekaligus menjerat, memberi rasa nyaman sesaat, namun menumbuhkan ketergantungan yang tinggi. Daya tarik nikotin inilah yang membuat tembakau menyebar ke seluruh dunia. Dari Amerika dibawa para penjelajah dan pedagang Eropa, hingga akhirnya pada abad ke-17, tembakau tiba di Nusantara. Awalnya ditanam di Jawa Tengah, lalu menyebar ke Jawa Timur dan Madura. Pulau Madura, yang dikenal dengan tanah kapurnya yang kering dan musim kemarau yang panjang, awalnya bukan wilayah yang dianggap ideal untuk pertanian. Namun, melalui interaksi perdagangan dan migrasi petani dari Jawa, benih tembakau akhirnya sampai ke Madura. Di tangan petani lokal, tanaman ini justru menemukan tempat yang cocok. Masyarakat Madura mengembangkan cara tanam yang sesuai dengan kondisi alam mereka, dengan cara memanfaatkan musim hujan yang singkat untuk menumbuhkan bibit, lalu mengandalkan panas matahari yang kuat untuk mengeringkan daun. Hasilnya adalah tembakau dengan daun lebih kecil, namun beraroma tajam dan berkualitas tinggi. Sejak saat itu, tembakau Madura menjadi bagian penting dalam rantai produksi rokok kretek di Indonesia. Daun tembakau dari Madura kemudian dikenal sebagai bahan campuran yang memperkaya rasa dan aroma, sehingga permintaannya terus meningkat. Hari ini, tembakau Madura ditanam terutama di Pamekasan, Sumeneb, dan Sampang. Produksinya menyumbang bagian penting dari hampir setengah total tembakau Jawa Timur. Di lahan kecil yang telah dipersiapkan, petani menggemburkan tanah dengan cangkul, membersihkan gulma, lalu meratakan permukaannya. Tanah yang gembur ini akan menjadi media awal bagi bibit tembakau untuk tumbuh. Benih-benih tembakau yang halus, seperti butiran pasir ditaburkan dengan hati-hati. Agar tidak terbawa angin atau hujan, petani sering mencampurnya dengan abu atau pasir halus. Setelah itu, benih ditutup tipis dengan tanah, lalu disiram dengan air secukupnya. Untuk melindungi benih yang masih rapuh, petani membuat naungan sederhana. Naungan ini menjaga kelembaban dan melindungi bibit dari teriknya matahari atau derasnya hujan. Selama berbulan-bulan, tembakau dirawat seperti anak sendiri. Petani membersihkan gulma, menabur nutrisi untuk kesuburan, dan menjaga agar air hujan tidak berlebih. Namun, segala kerja keras ini selalu berpacu dengan alam. Ketika tiba waktunya, daun tembakau dipanen secara bertahap, mulai dari daun paling bawah hingga pucuk terakhir. Tidak sekaligus, karena tiap lapisan daun memiliki tingkat kematangan berbeda. Daun yang baru dipetik tidak langsung dijemur, melainkan dikumpulkan dan digulung. Gulungan ini bertujuan agar daun tetap segar dan lentur saat akan dirajang. Setelah cukup terkumpul, daun-daun itu dibawa ke tempat perajangan. Disinilah proses penting dimulai. Daun tembakau yang masih basah disusun rapi, ditumpuk, lalu dirajang menggunakan pisau khusus. Ketajaman pisau menentukan kualitas hasil rajangan. Potongan yang tipis, halus, dan seragam akan menghasilkan tembakau yang lebih baik. Rajangan segar, kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Jemuran ini dilakukan di halaman rumah atau tanah lapang yang bersih menggunakan alas bambu atau terpal. Dari hijau segar, warnanya berubah keemasan lalu menjadi coklat matang. Proses alami ini bisa memakan rentang waktu beberapa hari, dan jika satu hari hujan dapat menghancurkan seluruh hasil kerja. Di bawah sinar matahari Madura, tembakau tak hanya mengering, tetapi juga membentuk karakter rasa dan aroma yang khas. Ketika dihirup, aromanya tajam dan kuat, ciri khas tembakau Madura yang membuatnya diburu pabrik kretek nasional. Namun, tembakau Madura bukanlah satu jenis saja. Pulau ini menyimpan beberapa varietas. Yang paling terkenal adalah varietas Rajangan Madura. Terdapat juga varietas Prancak, varietas Gunung Sekar, varietas Kasturi, dan yang terakhir, varietas Sabrang. Tembakau Madura bukan sekadar untuk dijual. Ia adalah jantung dalam racikan rokok kretek Indonesia.
dicampur dengan cengkeh dari Maluku dan tembakau dari daerah lain, Rajangan Madura memberi karakter kuat pada rokok yang kini dikenal sebagai warisan budaya dunia. Tanpa tembakau Madura, kretek tidak akan memiliki cita rasa yang sama. Namun, perjalanan tembakau tidak berakhir di ladang. Di pasar, harganya ditentukan oleh tengkulak dan pabrik. Petani hanya bisa menunggu seringkali dengan cemas. Harga bisa melambung tinggi, tapi bisa pula jatuh drastis dalam semalam. Bagi banyak keluarga, nasib hidup 1 tahun penuh bergantung pada timbangan di hari jual. Meski penuh ketidakpastian, bergantung pada cuaca, tanah, dan nasib pasar, tembakau tetap menjadi kebanggaan. Setiap akhir panen, masyarakat merayakannya dalam festival tembakau. Di desa-desa Madura, tradisi rokat digelar sebagai tanda syukur kepada Sang Pencipta atas hasil bumi yang diperoleh. Tembakau bagi mereka bukan sekedar tanaman, tetapi adalah doa yang dipanjatkan, syukur yang diwujudkan, sekaligus pesta yang menyatukan seluruh warga. Dari ladang kering yang ditanami dengan kerja keras, lahirlah sebuah tradisi yang menjadikan tembakau bukan hanya komoditas, melainkan juga identitas dan kebersamaan. Bagi mereka, bertani tembakau berarti bekerja keras di bawah terik dengan hasil yang tak pasti. Pertanyaan pun muncul, bagaimana nasib pulau ini jika daun emas perlahan kehilangan nilainya?